warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ahlan wa sahlan di podcast pertama saya. Perkenalkan, nama saya Putri Mauliza, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Langsa. Berhubung saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat, saya ingin sharing dengan teman-teman tentang moderasi beragama di Indonesia saat ini. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu pengertian moderasi? Nah, secara bahasa, kata moderasi dalam Kamus Besar Indonesia mengandung dua makna. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Secara istilah, moderasi disebut juga dengan wasatiyah. Wasatiyah berasal dari kata wasata. Menurut Muhammad bin Mukrim, pengertian wasatiyah secara etimologi berarti wasatu syai'i ma baina tarfaihi, yang artinya sesuatu yang berada di tengah, yaitu di antara dua sisi. Menurut mantan Menteri Agama Lukmanul Hakim menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, supaya dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Agama merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama, sehingga muncullah keragamaan. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tertentu, maka akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasikan pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrim. Kita semua paham bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci. Dan kitab suci itu diwahyukan kepada nabi-nabi pilihan yang disebut juga dengan rasul-rasul Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami ini, bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrim yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan. Satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri tanpa melihat konteks dari teks tersebut yang memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif. Sementara kutub lain terlalu bertumpu pada otak dan nalar, sehingga dalam memahami teks selalu mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultraliberal.
Dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban dunia. Dua kutub yang berlebih-lebihan ini harus terjalan dinamis, sehingga moderasi beragama juga harus dinamis dengan terus memposisikan diri di tengah. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada. Dan yang kedua adalah berbimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, dan memahami konteks harus sesuai dengan teks. Kemudian, apa yang menjadi parameter dan tolak ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi moderat yang tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkan? Jawabannya adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan. Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali, karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keagamaan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Sehingga itu penting juga mengadvokasikan ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan khazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif, karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara kekerasan. Nabi saja dalam mendakwahkan agama dengan secara lemah lembut, terang-terangan, tidak dengan cara kekerasan. Hanya sekian, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih telah mendengar podcast pertama saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.